Okay, everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Waalaikumsalam. Ya, ada apa, Dek? Saya sedang mencari kalian. Oh iya, saya sendiri. Silakan masuk. Silakan duduk, Dek. Sebelumnya, kakak mau tahu nama adik siapa dan asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Nuraini. Saya kelas 11 SMA di SMA 1 Kota Cirebon. Saya berasalnya dari Cirebon sih, Kak. Oh, sebelumnya udah pernah ngelakuin proses konseling kayak gini? Belum. Ini pertama kalinya saya konseling. Kalau boleh tahu, konseling itu apa ya? Jadi, konseling itu merupakan suatu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap klien dengan pertemuan yang bersifat individual, kayak seperti gini, Kak. Artinya pertemuan tersebut dilakukan secara tatap muka oleh konselor dan klien untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan bertujuan agar klien dapat mengaktualisasikan dan kedepannya klien dapat mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Kalau boleh tahu, Adek datang kemari ada yang menceritakan? Iya, sebenarnya saya kesini emang mau cerita sih sama kalian. Boleh kakak tahu apakah permasalahan yang Adek alami sekarang? Iya, jadi 2 minggu yang lalu saya tuh ketahuan bolos sama orang tua saya. Terus orang tua saya tuh marah, yang benar-benar marah banget sama saya itu. Jadinya saya takut banget. Terus saya udah ngomong sama orang tua saya, penyebab saya bolos akhir-akhir ini ya karena emang suasana kelas, karena guru-guru saya mengajar itu kurang enak, makanya saya memilih bolos gitu, Pak. Sudah berapa kali Adek membolos dalam 1 minggu sekarang ini? Dalam 1 minggu ini udah 2 kali lah saya membolos. Kakak kurang mengerti tentang perasaan takut Adek sekarang. Coba dijelaskan maksud dari ketakutan Adek itu. Saya takut sih, benar-benar takut dimarahin gitu aja sih, takut dimarahin. Sekarang apa? Coba Adek jelaskan apa yang Adek rasakan dari peristiwa yang Adek alami. Karena saya ketahuan bolos, terus saya tuh kayak takut dimarahin sama orang tua saya. Terus saya takut benar-benar orang tua saya nanti bakal ngeberhentiin saya sekolah, ya kan? Terus juga motong uang jajan. Terus orang tua saya juga jadi ngelarang saya buat main sama teman-teman saya lagi. Saya benar-benar takut sih. Iya. Kakak mengerti dan kakak sangat prihatin mendengarnya. Dan kakak sangat merasakan apa yang Adek rasakan saat ini. Tampaknya dari hasil pengamatan kakak dalam eksplorasi masalah, tampaknya semua hal yang Adek alami atau ungkapkan sekarang merupakan gambaran dari perasaan ketakutan Adek yang sangat luar biasa, karena Adek sangat takut kehilangan perhatian dari orang tua yang saat ini Adek alami. Baiklah, sekarang Adek berada dalam proses konseling, yang mana dalam proses konseling ini Adek mengharapkan kejujuran Adek dalam bercerita. Dalam proses konseling ini kakak mengharapkan adanya keterbukaan, kejujuran, dan kakak akan menjaga semua kerahasiaan data yang Adek sampaikan kepada kakak. Kalau misalkan Adek mengizinkan kakak untuk memberitahukannya kepada orang lain, Adek sepakat dengan struktur ini?
Iya kak, saya sepakat. Baiklah, sekarang kakak ingin bertanya kepada adik, bagaimana keadaan kelas yang sekarang adik tempati ini? Kalau keadaan kelas sih biasa aja kayak kelas-kelas pada umumnya gitu kan. Cuman saya emang nggak nyaman, kurang nyaman dengan guru-guru yang mengajarnya gitu. Jadinya cara mengajar dia tuh bikin saya nggak nyaman, makanya saya memilih bolos. Sekarang nih, kakak meminta adik untuk mengungkapkan perasaan adik selama ini kepada guru yang membuat adik tidak nyaman saat di kelas, sehingga akhirnya adik itu membolos. Saya bingung sih mau ngungkapin perasaan saya kayak gimana. Kalau begitu, coba nih, adik anggap kakak ini sebagai guru yang membuat adik itu merasa ketakutan saat di kelas. Ibu tahu gak sih cara ibu mengajar di kelas tuh saya sangat tidak suka karena ibu tuh hanya menuntut saya untuk bisa terus hanya menyuruh saya terus tidak memberi kebebasan kepada saya untuk berpendapat. Jadi cara ibu mengajar tuh bikin saya nggak suka banget sih, makanya saya bolos dari kelas. Sekarang kita mengetahui bagaimana perasaan adik pada guru yang membuat adik sering membolos dari sekolah. Sedangkan fokus permasalahan kita sekarang adalah perilaku membolos adik mengenai tindakan atas rasa ketidaknyamanan atau ketidakpuasan adik pada guru di kelas. Iya kak, kalau saya ingat dulu saya tuh bawaannya kayak emosi dan marah aja sih gitu, emosi banget kalau ngeliat dia tuh. Terus saya pikir tindakan membolos saya ini pelarian dari ketidaknyamanan saya di kelas karena guru saya itu sih. Iya. Kakak maklumi, Adi memang terbawa ke sana. Adi merasa bahwa tindakan membolos ini memang sebagai pelarian dari suasana tindakan yang tidak menyenangkan di kelas. Adi sadar tidak bagaimana akibat dari tindakan membolos ini, baik pada diri adik maupun orang tua adik. Iya kak, sebenarnya dari tindakan bolos ini karena saya juga merasakan kan udah ketahuan sama orang tua saya, terus emang jadi hubungan saya sama orang tua sama guru pun malah jadi kurang baik kan sebenarnya seperti itu. Jadi jawaban adik tadi, bahwasanya kakak mengetahui dan adik itu sadar bahwasanya tindakan membolos itu tidak baik. Dan kenapa adik tetap melakukan tindakan membolos itu sebagai pelarian adik bahwasanya ketidaknyamanan di kelas. Saya melakukan itu sebenarnya biar saya diperhatiin aja sih, biar guru saya tuh tahu gitu kalau saya tuh sebenarnya nggak nyaman di dalam kelas itu, makanya saya lebih memilih membolos. Nah, dari jawaban adik seperti itu, kakak dapat mengidentifikasikan bahwa adik itu mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi belajar yang tidak mengenakan, sehingga adik memilih untuk membolos agar dapat diperhatikan. Kalau menurut adik bagaimana? Saya sebenarnya tahu sih bolos itu nggak baik, cuman saya udah bener-bener ngerasa nggak nyaman di dalam kelas. Terus biar saya bisa ngilangin pikiran penat saya di kelas tuh ya saya mengambil cara dengan bolos. Adik tidak perlu menyesal terlalu dalam itu. Yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Sekarang adik yang terpenting adalah bagaimana adik sekarang mampu menyadari kesalahan adik dan mau berubah. Yang harus dilakukan sekarang adalah adik harus menentukan bagaimana tindakan-tindakan dan perilaku yang ada di masa yang akan datang, sehingga kejadian yang membolos ini tidak akan terjadi lagi atau terulang lagi. Sebelumnya terima kasih ya kak buat nasihatnya. Cuman saya sekarang kayak jadi bener-bener bingung apa yang bakalan saya ambil nantinya. Saya tuh bingung apa sih tindakan yang bakalan saya ambil sebelum ada gambaran sama sekali saya bakalan kayak gimana. Sekarang
harus sadar bahwasanya penyebab adik itu membolos dari sekolah bukanlah dari faktor-faktor yang ada di luar diri adik, tetapi faktor-faktor itu datang dari dalam diri adik sendiri, sehingga adik harus menyadari dulu dan memunculkan rasa tanggung jawab dari diri adik. Iya Kak. Nah, sekarang kakak ingin adik menyebutkan kalimat saya bertanggung jawab. Dengan kalimat akhir, adik yang menentukan sendiri adik bertanggung jawab atas apa. Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya yang bolos dari sekolah dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, sekarang adik anggap lagi kakak ini sebagai guru yang membuat adik itu sering membolos. Coba sekarang adik ungkapkan perasaan adik sekarang kepada guru tersebut saat ini. Ibu, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk kesalahan saya karena saya sudah membolos. Saya menyesal sekali. Tapi ibu juga bisa ngertiin saya sebagai siswa, bukan hanya saya saja yang mengerti ibu sebagai guru saya. Oke, sekarang dari segala proses konseling yang telah kita lakukan, kakak mendapatkan gambaran bahwa selama ini adik mengalami masalah dikarenakan adik melarikan diri dari permasalahan yang adik hadapi di kelas, yaitu tidak mampu menyesuaikan diri dengan guru yang mengajar di kelas. Nah, ada yang ternyata tidak sesuai dengan harapan adik selama ini terhadap sosok guru yang mengajar di dalam kelas. Iya Kak. Nah, sekarang adik sudah mengungkapkan perasaan adik saat ini kepada guru tersebut. Iya Kak, tapi saya bingung saya harus apa dan tindakan-tindakan seperti apa yang bakal saya ambil dalam perilaku membolos saya ini. Saya kurang belum ada gambaran saya bakal kayak gimana, harus tahu. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa pengarahan yang bisa adik pilih untuk mengatasi masalah membolos kepada adik. Adapun pengarahannya nanti ini saya akan memberi buku ini buat memilih nasihat yang adik mau dipilih. Silahkan dibaca. Sudah dibaca? Iya, udah. Jadi intinya ya kan di situ kan ada beberapa nasihat yang ada 3 nasihat sebetulnya. Bukan, nah tadi kan Ade udah melihat pilihannya. Jadi yang pertama itu bahwasanya Ade coba untuk menjauhi lingkungan-lingkungan yang membuat Ade itu ingin membolos atau tidak masuk sekolah. Itu yang pertama. Kedua, Ade coba untuk menyesuaikan diri Ade terhadap berbagai kondisi lingkungan yang sehingga Ade itu ada perasaan ingin membolos seperti itu. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu Ade harus menumbuhkan semangat juang di dalam diri Ade dan harus mampu mengintrospeksi diri Ade sendiri. Dengan mampu mengintrospeksi itu, Ade sendiri membuat Ade tidak mudah gitu melimpahkan kesalahan atas apa yang Ade terjadi pada saat itu. Nah, sekarang saya rasa Ade cukup bijak untuk memilih salah satu solusi dari beberapa solusi yang kakak arahkan karena Ade memilih kebebasan memilih solusi penyesalan berdasarkan pada perhitungan dan kelebihan yang telah Ade perhitungkan. Nika, terima kasih atas arahannya. Semoga insya Allah saya akan menjalankan arahan yang diberikan oleh kakak. Iya, saya sangat senang dan mendengarnya. Sekarang setelah proses wawancara konseling kita selesai, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan agar proses konseling ini semakin jelas.
hal-hal yang saya dapat dan saya simpulkan, yang pertama yaitu Ade ini membolos dari sekolah karena cara mengajar guru di kelas yang tidak membuat Ade itu tidak membuat nyaman. Yang kedua, Ade itu mengetahui bahwasannya tindakan membolos itu salah, tetapi Ade itu terus melakukan tindakan itu. Dan yang ketiga, Ade itu menyadari bahwa penyebab perilaku membolos Ade tidak hanya datang dari luar, tetapi dari dalam diri Ade yang terungkap melalui beberapa teknik konseling yang kakak lakukan, sehingga kakak dapat memberikan beberapa arahan yang sesuai dengan permasalahan yang Ade hadapi. Iya kak, saya bakalan introspeksi diri dan mencoba memperbaiki diri saya dan insya Allah akan mengikuti arahan yang kakak kasih. Sama-sama, kakak senang sekali mendengarnya. Semoga dengan keputusan yang telah Ade ambil akan bermanfaat dan membantu diri Ade untuk menjadi lebih baik. Apabila Ade mengalami masalah, kakak selalu siap untuk membantu Ade, dan kakak tunggu perkembangannya berikutnya dari Ade. Terima kasih. Iya, saya juga mau bilang makasih banget sama Kak Rian karena sudah mendengarkan saya dan udah ngasih arahan ke saya. Insya Allah bakalan berguna banget bagi saya dan semoga emang kedepannya saya tidak melakukan membolos lagi ya Kak. Kalau gitu saya langsung pamit pulang. Ya, boleh silakan. Waalaikumsalam. Udah.